Assalamualaikum. Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat selalu semuanya ya. Amin. Di depan saya nih ada dua benda yang tentunya sudah tidak asing lagi. Apalagi nih buat para emak-emak nih yang kerjaannya tuh di dapur masak-memasak. Tentunya tidak asing dengan garam dan micin ya. Nah, ternyata garam dan micin ini selain sebagai bumbu dapur yang sangat penting, ada peranan penting juga untuk tanaman. Yuk kita kupas tuntas kandungan yang terdapat pada micin dan garam yang fungsinya sangat baik untuk kesuburan tanaman. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, like dan tulis komentar kalau punya saran dan masukan. Check it out! Nah, kita akan membahas micin terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau ibu-ibu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya micin ya. Karena tentunya kita sering menggunakan micin sebagai penyedap masakan. Apalagi buat yang suka banget dengan makanan yang gurih, biasanya tanpa micin makanan akan terasa hambar. Di balik manfaatnya sebagai bumbu dapur, ternyata micin pun bermanfaat juga sebagai pupuk yang ramah lingkungan dan dapat menyuburkan tanaman. Micin atau nama lainnya monosodium glutamate atau MSG itu memiliki kandungan garam dan gula. MSG juga dapat meningkatkan kandungan air di dalam tanaman dan mencegah kekurangan air pada tanaman. Hal tersebut karena kandungan senyawa natrium yang terkandung di dalam micin. Nah, untuk tanaman hias nih khususnya, kalau diberi pupuk micin, tanaman akan nampak sehat, segar dan berdaun lebat. Nah, kayak ini pohon gelombang cinta ini gede banget tuh, 1 jengkal lebih. Gede banget ya. Tapi bukan hanya untuk tanaman hias aja. Pupuk dari bahan micin ini juga bisa digunakan sebagai pupuk untuk tanaman sayur dan tanaman buah juga bisa, bunga juga. Tapi tentunya harus dengan penggunaan yang tepat. Kalau teman-teman ingin memberikan micin pada tanaman yang sedang ada buahnya atau bunganya, tentu itu tidaklah tepat ya. Jangan sampai teman-teman salah memberikan pupuk micin ini. Jangan pas ada bunganya atau pas ada buahnya ya. Karena micin ini berfungsi untuk merangsang akar dan daun ya. Nah, jika tanaman sudah berbuah, lalu kita beri micin, itu akan mempengaruhi rasa buahnya. Nanti berakibat rasa buahnya menjadi sedikit gurih dan itu menjadi kurang seger ya rasanya ya, ada gurih-gurihnya gitu. Apalagi kalau tanaman buah nih, jangan sampai dikasih micin pas sedang berbuah ya. Jadi kalau teman-teman ingin ngasih micin nih, pas jangan berbuah atau pas lagi tidak berbuah dan berbunga aja ya, baru teman-teman bisa kasih micin. Itu dia sedikit bahasan kita tentang micin, dan kita akan bahas tentang garam ya. Tapi sebelumnya kita akan cari tahu dulu takaran yang pas penggunaan garam dan micin untuk tanaman. Nah, kita siapin dulu 1 liter air ya. Kita akan cari tahu takaran air dan garam ya. Untuk penggunaan 1 liter air ini kita membutuhkan garam sekitar 1 sendok teh aja. Oke, 1 sendok teh garam untuk 1 liter air, dan kita aduk-aduk sampai semuanya larut ya, sampai tercampur rata. Nah, sekarang micin. Untuk micin pun kita siapkan dulu 1 sendok teh micin ya. 1 sendok teh aja cukup. Sebenarnya nggak jauh sama takaran garam. Untuk 1 sendok teh micin ini kita gunakan 1 liter air. Oke, 1 liter air untuk 1 sendok teh micin ya, sama persis seperti garam. Dan kita aduk juga sampai semuanya larut
sampai semuanya tercampur rata ya. Oke. Nah, tadi kita udah melarutkan micin dan garam, dan kita akan praktekkan bagaimana cara pengaplikasiannya terhadap tanaman. Oke? Kita akan mulai menyiram tanaman ini dengan air garam ya. Nah, ini bisa langsung aja disiram ke media tanahnya. Micin pun sama ya, bisa langsung disiramkan ke media tanam atau ke atas daun ya, disemprot-semprot lebih bagus itu teman-teman. Disemprot-semprot ke daunnya supaya menghilangkan hama juga, karena garam dan micin ini berfungsi sebagai pestisida alami. Oke, disiram aja langsung ke tanamannya. Oh iya, sambil kita siram tanaman, kita juga akan membahas sedikit tentang garam. Kalau kita tadi udah membahas tentang micin, sekarang giliran garam ya. Nah, garam dapur tentunya sudah tidak asing lagi. Garam dapur ini berperan sangat penting untuk pelengkap bumbu masakan. Kalau tidak ada garam, tentunya masakan akan terasa hambar dan tidak enak ya. Maka dari itu, garam merupakan syarat penting dalam suatu masakan. Di balik itu, garam juga punya segudang manfaat untuk tumbuhan, di antaranya sebagai penyubur tanaman. Nah, caranya adalah seperti yang udah kita lakukan tadi ya, yaitu dengan melarutkan garam dengan air ya. Takarannya 1 sendok teh ya, kita udah bahas tadi, 1 sendok teh garam dicampur dengan 1 liter air. Waktu penyiraman atau penyemprotan itu jangan terlalu sering juga ya, kurang lebih 2 minggu sekali lah. Jangan sampai tiap hari atau seminggu sekali ya, jangan keseringan juga. Kita lakukan sebanyak 2 minggu sekali, karena kalau terlalu sering juga itu tidak baik untuk tanaman ya. Nah, ini garam ini tidak boleh ditaruh langsung di media tanah ya, ini harus dicampur ya. Nah, garam ini bisa dicampur dengan bahan organik lain yang dijadikan pupuk, seperti pupuk cangkang telur atau pupuk daun teh yang sudah kita bahas di video sebelumnya nih. Kalau teman-teman yang menyimak video saya sebelumnya pasti sudah tahu deh ya tentang pupuk cangkang telur dan pupuk daun teh. Nah, garam pun bisa dicampurkan langsung dengan cangkang telur atau daun teh atau pupuk-pupuk kompos lainnya. Jangan langsung ke media tanahnya ya. Oke, dan garam juga digunakan sebagai pestisida alami. Teman-teman tinggal semprot-semprot aja tanaman hiasnya dengan garam agar terhindar dari hama dan penyakit yang akan merusak dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Sekali lagi nih, poin penting banget teman-teman, jangan sampai menaburkan langsung garam ke media tanah ya. Nah, itu dia bahasan kita tentang garam dan micin. Jadi silakan teman-teman pilih sendiri antara garam dan micin, mana yang lebih baik menurut teman-teman, yang paling efektif digunakan. Karena pada dasarnya dua bahan ini selalu tersedia di dapur ya kan. Jadi kita nggak perlu repot-repot membelinya jauh-jauh ke toko ya. Kalau ada yang mudah dan murah, kenapa tidak? Sampai di sini dulu video dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman para pecinta tanaman nih. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih buat yang udah like dan subscribe. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.